Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oke, wah ada Alfi nih. Vi, kemana aja Vi? Ini Pak, kemarin lagi repot nih kerjaan Pak. Maaf Pak. Baru kelihatan lagi nih. Oke, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Selanjutnya di stream cipher. Kemarin kita udah bahas kriptografi modern. Di kriptografi modern itu ada block cipher dan stream cipher. Nah, sekarang kita bahas stream cipher. Nanti setelah itu ada block cipher namanya. Oke, stream cipher itu apa sih? Ntar saya pastiin dulu yang sharingnya bener, bener ya. Balik lagi sama eh slide-nya Pak Rinaldi Munir. Nah, ini kalau cari di YouTube juga banyak ya, Pak Rinaldi Munir. Nanti bisa lihat, saya ngambil slide-nya dari situ. Mungkin kalau di saya kurang jelas, bisa langsung lihat dari situ nanti ya. Saya pun nggak ngejelasin semua juga di sini. Karena kalau beliau kan memang expertnya, salah satu expert di kriptografi ya, statistik kriptografi. Pak Rinaldi Munir saya lebih banyak di cyber security-nya sih sebetulnya. Jadi nggak terlalu dalam lah. Oke. Nah, cipher alir atau stream cipher melakukan enkripsi plain text menjadi ciphertext setiap bit per bit dengan bit-bit kunci atau byte per byte, satu byte setiap kali enkripsi. Jadi dia kayak real time ya. Plain textnya kita gantiin jadi apa? Byte gini ya, bit ya, bilangan biner. Lalu kita punya cipher key dan ini enkriptor mesinnya dan keluarnya nanti ciphertext. Jadi dia akan secara real time melakukan enkripsi. Nah, diperkenalkan oleh Vernam melalui algoritmanya Vernam Cipher. Vernam Cipher diadopsi dari one-time pad cipher yang dalam hal ini huruf diganti dengan bit 0 atau 1. Jadi semua huruf akan diganti dengan bit. Ya, karena nanti akan dilakukan enkripsinya menggunakan cipher dalam bentuk bit juga. Nah, ini ada U, ini seed ya. Seed untuk key stream generator. Dan kita punya key-nya lalu plain text dienkripsi dengan melakukan XOR ya. XOR dan ciphertext-nya ini nanti akan dikirimkan dan dideskripsi menggunakan key stream yang sama untuk menjadi plain text. Jadi intinya ada di key stream generator nih untuk si eh, bukan stream cipher atau cipher alir. Nah, bit-bit aliran kunci untuk enkripsi dan dekripsi disebut key stream. Ini ya. Key stream ini adalah bit-bit untuk dienkripsi atau dekripsi, lalu keystream dibangkitkan oleh keystream generator berdasarkan umpan atau seed. Nah, seed ini dia akan melakukan trigger trigger ke keystream generator. Ini untuk membuat kunci ya. Jadi kuncinya kita nggak define manual. Tuh, tapi kita buat satu tools gitu ya, atau satu algoritma sendiri nih untuk si keystream generator. Dan di situ ada seed-nya, enkripsi dan dekripsi dengan cipher stream, komputasi sederhana dan cepat. Itu karena perhitungannya nggak banyak, dia cuma pakai XOR aja. Tapi di situ juga kita bisa kombinasi dengan apa namanya substitusi atau pergeseran ya. Keystream C1, C2 dieksporkan dengan aliran bit plaintext P1, P2 menghasilkan aliran bit-bit ciphertext. Keystream itu akan di XOR dengan ciphertext dengan plaintext. Nah, ini ada yang masih ingat kenapa pakai XOR? Kenapa algoritma enkripsi pakai XOR? Masih ingat nggak? Siapa nih di sini? Ada Bagas, ada Bintang, Dimas, Irfan, Halid. Mas, ada yang masih ingat?
Kenapa pakai XOR? Sambil kita lihat. Nggak ada yang ingat XOR? Coba ya. Di sini kayaknya nggak kelihatan ya. Saya mau coba ini ada XOR nggak ya di sini kalkulator. Scientific programmer data. Nggak ada sebentar. Ya, sambil saya cari-cari nih. Ada nggak yang masih ingat? Bitshift, Bitwise. Harus pakai ini kayaknya. Tak, saya share ulang. Pakai screen aja. Oke. Mm. Kelihatan ya. XOR kalkulator. Jadi misalkan saya punya makan eh, apa nih? Word to binary. Text to binary converter. Oke, ini aja deh. Nah, ini kita punya misalkan halo. Yang delimiternya none. Oke, nah ini untuk binary code halo ya. Halo, kita punya ini. Lalu enter two and more Excel calculator binary. Ini mau di XOR kemana nih ya? Oh, bikinnya kayak gini. Oke, misalkan nih halo, pakai space ya. Hal, ini hal. Oke, hal. Lalu saya punya di sini, ini hal ya. H ya berarti, dua ya. Oke, HA. Lalu saya di sini punya lagi eh, LO. Oke, HA dan LO. Oke, ini XOR resultnya. Kalau kita kembalikan lagi dengan XOR resultnya, dibalik gitu ya, hasilnya akan sama. Ini sama nggak ya? Ini kayaknya nggak bagus yang ini. XOR kalkulator. Oke, number satu. Kita punya LO. Nomor duanya LO, sorry ini nggak bisa ya. Data type binary, oke. 4 bit. Hmm, 8 bit ya. Oke, kita punya HA. Ini tulis dulu di notepad.
H, lalu saya punya A. Ini binary-nya A. Ketika kita H dikali dengan A, hasilnya adalah ini ya. Decimal result menjadi 9. Jadi angka 9. Jadi dia angka 9. Nah, angka 9 ini kalau kita kalikan dengan A, ini kita key-nya yang ini ya. Hasilnya akan kembali ke H. Oke, ini nomor satu tadi yang ini. Kita kalikan dengan yang ini. Binary result-nya adalah ini. Oh, sama ya. Ini sama dengan ini. Jadi sebenarnya ini dibuang karena dia depan jadi 0. Ini harusnya gini juga sih. Tuh. Jadi balik lagi. Nah, itu adalah salah satu keistimewaan XOR. Gitu. Jadi sederhana, tapi dia cepat gitu karena penghitungannya cuma pakai tabel XOR aja. Nah, ini kita punya contoh nih. Hmm. Plain text-nya ini, lalu keystream-nya ini kita XOR hasilnya seperti ini. Lalu keystream-nya sama, plain text-nya sama. Jadi kalau kita lihat di sini ya, plain text yang di sini sama ya. Kalau kita ciphertext-nya dikalikan dengan keystream. Nah, keystream-nya yang ini. Tuh. Jadi tinggal di XOR aja nih. Ciphertext dikalikan keystream berdasarkan plain text yang sama dengan yang ada di atas. Untuk enkripsi dan dekripsi. Tuh, jadi keamanan ciphernya itu bergantung seluruhnya pada keystream generator. Jadi gimana caranya si keystream ini tidak gampang ditebak gitu ya. Dan keystream ini berulang secara periodik. Artinya si keystream ini dia kalau udah beberapa kali siklus dia akan berubah, akan sama gitu ya. Misalkan ini udah dalam satu siklus ya selanjutnya nanti bilangan keystream ini juga yang nanti akan ada di sampingnya di sini. Jadi bertambah gitu ya. Dan seterusnya. Nah, keystream ini harus benar-benar acak, truly random. Artinya nggak bisa diprediksi ya. Nah, ini hasilnya dari mana sih keystream ini kita nggak bisa prediksi. Oke, kasus pertama, jika pembangkit mengeluarkan keystream yang seluruhnya nol. Kalau nol adalah keystreamnya nol semua, maka ciphertext sama dengan plain text. Karena ciphertext sama dengan plain text di XOR dengan nol sama dengan plain text. Dan proses enkripsi tidak berarti. Ya berarti nggak bisa dipakai ini yang nol. Jadi ngapain di XOR, jadi ya sama aja hasilnya. Lalu pembangkit mengeluarkan keystream berulang secara periodik. Periodik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 bit dia berubah lagi sama terus seterusnya sepanjang plain text yang kita akan coba enkripsi. Nah, algoritma enkripsinya sama dengan cipher XOR sederhana yang memiliki tingkat keamanan yang rendah karena ini udah bisa diprediksi gitu ya. Ya udah kalau misalkan kita dapetin 3 aja kayak gini di cryptanalysis. Nah, kita bisa secara yakin kalau keystreamnya ini akan ada perulangan nih. Tinggal ditambahkan aja sebanyak sepanjang plain text yang nanti akan kita
enkripsi. Nah, jika pembangkit mengeluarkan keystream benar-benar acak atau truly random, maka algoritma enkripsinya one time pad. Artinya tingkat keamanan sempurna. Ya, nah ini sekali keystreamnya truly random, jadi nggak bisa ditebak gitu ya. Nah, kasus ini panjang keystream sama dengan panjang plaintext dan kita mendapat cipher alir sebagai unbreakable cipher, artinya tidak bisa dipecahkan. Karena nggak bisa diprediksi. Ini setelah nol bisa lagi nol lagi atau bisa satu. Setelah satu bisa tiga kali satu, bisa satu dan seterusnya. Jadi ada tiga kasus. Yang pertama ini nol semua, ya ini tidak berarti. Artinya ciphertext sama dengan plaintext. Kalau yang kedua keystream berulang secara periodik, maka algoritma enkripsinya cipher XOR sederhana. Keamanannya rendah. Yang terakhir kita punya unbreakable cipher. Artinya ini keystreamnya di generate secara truly random. Nah, kesimpulan tingkat keamanan cipher stream terletak antara cipher source sederhana dengan one time pad. Jadi ada di tengah nih sebetulnya ya. Semakin acak keluaran dasar pembangkit keystream, semakin sulit kriptanalis memecahkan ciphertext. Gitu. Semua enkripsi sih mengarahnya nanti ke sini ya, one time pad. Tapi kalau truly random pun nanti eh, akan kesulitan juga gitu atau enggak membebani si prosesor ya. Tuh, karena ciphernya si keystreamnya nih berubah-ubah. Nah, keystream generator diimplementasikan sebagai prosedur yang sama baik di sisi pengirim maupun di sisi penerima pesan. Jadi emang ada dua, dua ya di pengirim dan di penerima. Ini kita dua-duanya punya keystream generator supaya menghasilkan keystream yang sama. Jadi harus ada algoritma sendiri. Keystream generator dapat membangkitkan keystream bit per bit, byte per byte atau blok bit. Bit-bit keystream adalah bit acak, namun bukan true random, tapi pseudo random. Karena bit keystream dapat dibangkitkan ulang di sisi pengirim maupun sisi penerima pesan asalkan umpan yang digunakan sama. Oke, jadi bukan true random, artinya nggak random sama sekali. Nggak random aja gitu, tiba-tiba dapat nilainya gitu ya. Tapi dia pseudo random. Pseudo random artinya si keystreamnya ini bisa dibangkitkan ulang. Karena kita punya dua tempat ya, di bagian pengirim dan penerima. Kalau dia truly random, bisa aja key stream generatornya dia akan generate random nih, nggak akan ketemu nih pengirim dan penerima gitu. Jadi key streamnya benar-benar beda. Tuh. Kalau di sini sudah random, kita masih bisa membangkitkan, artinya mendapatkan key stream yang sama. Tuh. Asalkan umpan baliknya digunakan sama. Gitu ya. Intinya di seed-nya. Nah, keystream generator menerima sebuah umpan keluaran dari prosedur menggunakan fungsi U. Nah, ini fungsi U ya. Pengirim dan penerima harus memiliki umpan U yang sama. Umpan ini harus dijaga kerahasiaannya dan dianggap sebagai kunci eksternal. Nah, jadi yang harus dijaga ininya. Kalau keystream generatornya ya dibiarin aja gitu. Tapi kita punya seed-nya nih. Nih, contoh misalkan seed-nya ini adalah 1111. Algoritma sederhana memperoleh keystream contohnya adalah bagi berikut. Jadi kita pakai contohnya ya untuk eh seed-nya ini di 111 algoritmanya adalah sebagai berikut. XOR-kan bit ke-1 dengan bit ke-4 dari 4 bit sebelumnya. Dan ini akan berulang 15 bit. Jadi kalau udah 15 dia akan berulang ke yang sama. Ini contohnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, artinya dia itu akan ya, mengulang nih. Nih setelah 15 kali dia akan mengulang juga di sini. Dia bikin lagi 15 lagi gitu ya. Nah, caranya gimana? XOR bit pertama dengan bit keempat dari 4 bit sebelumnya. Ya, bit pertama dengan bit keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi
1 dengan 1 XOR. Lalu 1 dengan 0 XOR. Gitu. Secara umum, jika panjang U adalah n bit, maka bit kunci tidak akan berulang sampai 2n min 1 bit. Jadi 2n nih, 2 pangkat 4 ya. Pangkat 4 min 1. Artinya setelah 15 bit ya, dia akan berulang. Nah, salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk seed ya, kita bisa pakai algoritma feedback shift generator, shift register atau FSR. Ini contoh sebuah keystream receiver diimplementasikan sebagai hardware. FSR terdiri dari dua bagian, register geser dan fungsi umpan balik. Jadi dia akan bergeser nih. Nah, fungsi umpan baliknya adalah sebagai berikut ya. BN, BN-1, B2, B1. Di BN fungsinya ini. Setiap kali satu keluar nih, B1 keluar, dia akan bergeser. Nah, fungsi umpan baliknya ini yang nanti kita definisikan nih di sini. Jadi setiap yang bergeser keluar ini akan menjadi si keystream-nya. Ini mana ya? Nah, ini jadi keystream nih. Nah, ini backnya mana ya? Undo. Oke lah, ini jadi keystream-nya nanti. Nah, contoh, misalkan ya di sini kan kita berarti nih. Bit-bit di dalam register digeser 1 bit ke kanan setiap kali pembangkitan bit luaran atau bit kunci. Nah, ini digeser nih. Oke, ya, digeser 1 bit ke kanan setiap kali pembangkitan bit luaran. Artinya ini ya. Nah, B ke N, BN1. Jadi geser ke sini, B2 menggantikan B1. Bit BN digeser ke tempat BN-1. BN-1, BN1 digeser ke BN2. Jadi yang ini dia akan geser ke sini. Tuh, ya. Terus ke kanan. Bit yang terlempar keluar B1 menjadi luaran LFSR. Jadi ini yang nanti akan menjadi